Para sahabat nadi yang terberkati, selamat pagi. Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Di awal hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas hari dan kehidupan yang baru yang Ia anugerahkan kepada kita. Pada hari ini tanggal 26 November 2025, pada hari Rabu Pekan Biasa yang ke-34, nutrisi rohani diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 12 sampai 19 dengan judul Bertahan dalam Jalan Kristus. Para sahabat nadi yang terberkati, bacaan Injil yang kita dengarkan dalam minggu ini pada pekan terakhir tahun liturgi tahun C berkisah tentang situasi akhir zaman. Kita mendengarkan tentang situasi runtuhnya bait Allah, penyesatan, penganiayaan, pertikaian atau pertentangan, perselisihan, peperangan, penyakit, bencana, dan tanda-tanda zaman. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan tentang penangkapan dan penganiayaan para murid Kristus. Selain itu juga dikisahkan bahwa karena percaya kepada Kristus, para murid mengalami perselisihan, pertentangan, dibenci, dan bahkan dibunuh. Kedengarannya sangat menakutkan, seakan-akan mengikuti Kristus adalah memilih jalan yang penuh dengan kesulitan dan tidak membahagiakan. Lalu jikalau kita tahu bahwa mengikuti Kristus berarti mengalami hal-hal demikian, lalu mengapa kita memilih jalan itu dan bertahan pada jalan itu? Para sahabat nadi yang terberkati, Injil hari ini tidaklah untuk menakut-nakuti kita, apalagi menghalangi kita untuk tetap mengikuti Kristus. Injil hari ini justru meneguhkan kita sebagai murid Kristus untuk terus dan semangat dalam mengikuti Dia. Karena yang penting bagi kita bukanlah konsekuensi dari mengikuti Kristus, tetapi Kristus itu sendiri. Kristus yang menjadi yang utama. Dia telah mengalahkan segala-galanya dan memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, kita akan kuat dan mampu melewati setiap konsekuensi karena mengikutinya. Di samping itu, Kristus tentu selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita, yang memampukan kita bertahan sebagai murid-murid-Nya. Tidak dipungkiri juga bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak selalu mudah. Ia mengajak bahkan menuntut kita sempurna seperti Bapa, memberikan apa yang kita miliki untuk orang miskin, melakukan hukum kasih. Demikian juga yang kita jalani dalam tradisi gereja tidaklah selalu mudah. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Jika kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Itu berarti kita tidak perlu khawatir dan takut menjadi pengikut Kristus. Ia akan selalu memberkati kita, bahkan telah memberikan jaminan kepada para murid-Nya yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita tetap bertahan mengikutinya karena kita percaya bahwa di dalam Kristus ada kekuatan dan keselamatan, ada perlindungan dan keamanan, ada damai dan sukacita. Para sahabat nadi yang terberkati, tantangan kita dewasa ini dalam mengikuti Kristus bukan seperti yang dikisahkan dalam Injil, tetapi konsumerisme dan gaya hidup yang konsumtif, teknologi, lingkungan sosial, konsistensi beriman, dan ateisme praktis. Dewasa ini banyak orang mengikuti perkembangan tren dunia dalam segala dimensi. Begitu banyak tawaran yang menggiurkan, yang mudah dijangkau. Apalagi dengan kemajuan teknologi, seakan-akan segala sesuatu dapat dilakukan manusia. Tidak jarang banyak orang larut di dalamnya, sehingga berusaha untuk mengikuti tawaran-tawaran tersebut dan jatuh dalam sikap memikirkan dan mencari kesenangan diri sendiri.
Hal ini terjadi secara sosial, sehingga dianggap sebagai sebuah gaya hidup baru yang harus diikuti dan dipandang sebagai hal yang baik. Di samping itu, aneka macam kegiatan dan pilihan hidup mengganggu konsistensi beriman. Orang mudah meninggalkan Kristus karena alasan pekerjaan, pasangan hidup, atau karena kekecewaan. Selain itu, hal yang paling menggerogoti para pengikut Kristus adalah ateisme praktis. Orang tidak lagi peduli tentang iman dan hidup beriman. Ekaristi dan doa serta gereja bukan lagi hal yang penting. Yang penting adalah melakukan apa yang baik dan menguntungkan. Selain itu, yang penting adalah hidup baik dan bisa melakukan apa yang baik untuk diri sendiri dan atau untuk kelompok. Para sahabat nadi yang terberkati, semoga kita terbuai dan jatuh dalam daya pikat duniawi, tetapi tetap bertahan mengikuti Kristus karena kita percaya kepadanya dan karena rahmat-Nya. Mari kita menghayati dalam aktivitas kita setiap hari dengan melihat dan menyadari bahwa semua itu adalah medan perjumpaan dengan Kristus, di mana kita menerima berkat-Nya dan kita membagikan berkat-Nya kepada sesama kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.